Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja bisyafaati Rasulullah wa bisyafaati Al-Quran Semaila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa driyatihi wa ali baitihi zawlillahi lana wa lahum wal fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para alim, para ulama, hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi ini, dini hari ini, saya akan melanjutkan kajian online Kitab Wasiyatul Mustafa yang kemarin sudah kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan lagi. Semoga apapun yang kita niati, apapun yang kita niatkan, benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita diberi nikmat oleh Allah begitu banyak. Kadang kita lupa akan nikmat-nikmat tersebut. Oleh sebab itu, saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada semuanya yang menyaksikan, yang melihat kajian online Kitab Wasiyatul Mustafa ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri apapun yang telah diberikan Allah kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat yang seperti ini, kita semua merasakan wabah penyakit ini sangat mendunia. Marilah kita bersama-sama berdoa di bulan Ramadan ini. Kita yakin doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Saya yakin kalau kita bersama-sama berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita. Mari kita berdoa agar semua wabah penyakit virus ini diangkat oleh Allah dan kita semuanya bisa melaksanakan rutinitas seperti biasanya. Yang di pesantren kembali ke pesantren untuk belajar, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Yang di sekolahan bisa bertemu dengan teman-temannya dan guru-gurunya, bisa belajar seperti biasanya. Yang bekerja bisa bekerja dengan tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah, apapun nikmat, kalau itu berbentuk kebaikan, pasti kita akan bersyukur. Seperti contoh halnya, kita diberi nikmat oleh Allah mempunyai rumah yang besar. Pasti kita akan senang. Orang pun akan melihatnya, begitu indahnya rumah itu. Orang pun akan ingin memiliki rumah itu. Tapi kita sebagai pemilik rumah tersebut, marilah kita jaga rumah tersebut. Kita gunakan rumah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, kita tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Entah itu nikmat sehat, entah itu nikmat harta, atau apapun. Pasti Allah akan memberikan ujian kepada kita semuanya agar kita sadar dan ingat bahwa semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin di Kitab Wasiyatul Mustafa, Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk diberi wasiat. Untuk kajian ini kita akan melanjutkan beberapa wasiatnya Nabi yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Ali.
Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita niati hati kita mencari ilmu, thalabul ilmi. Kita niati dari Yatul Mustafa ini kita kelak di yaumul kiamah diakui oleh Nabiullah Muhammad sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau, dan kita bisa berkumpul di surganya Allah dengan ridhonya Allah. Dengan segala bentuk amal kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf rahimakumullah. Ya aliyu he ali, man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa man halala ing perkara kang halal, sofa dinuhu mongko bening opo agamane wong, waroko lan lembek, qalbuhu opo atine man, walam yakun lan ora ono li dakwatihi iku li dakwatihi tetep kedue dongane man hijabun opo aling. Temriki dijelasaken wasiatipun Kanjeng Nabi, he Ali, lek slirahmu, lek awakmu, kalau kamu memakan makanan yang halal, maka agamamu akan menjadi jernih, bening, tenang. Yang dimaksud tenang, jernih di sini adalah kita melaksanakan ibadah apapun itu mudah, ringan. Mau berangkat sholat tarawih kita ringan, mau membaca Quran kita ringan. Karena apa? Agama kita dalam keadaan yang jernih. Jadi kita dimudahkan, diringankan untuk melaksanakan segala bentuk ibadah-ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menjaga makanan kita atau kita memakan makanan yang halal. Sofadinuhu, agama kita bening. Ini jelas. Kalau kita memakan makanan yang halal, sofadinuhu, kita mau melaksanakan sholat, berangkat sholat, ringan. Mau mengaji Al-Quran, ringan. Mau membaca sholawat, ringan. Mau membaca tasbih, ringan. Karena kita tidak memakan makanan yang tidak halal. Yang selanjutnya waroko qalbuhu, hati kita lembek. Kita mudah menangis. Kita mudah sadar. Kalau kita memakan makanan yang halal, hati kita ini mudah sadar. Seperti halnya banyak santri-santri, saya sendiri kadang seperti itu dulu waktu di pesantren. Kita masak di dapur. Ada makanan lebih, punya teman, kadang kita belum izin, kita sudah ngambilnya. Ini belum halal. Kalau kita menjaga makanan tersebut untuk menjadi halal, maka waroko qalbuhu, hati kita akan lembek, mudah diingatkan. Ada yang mengingatkan dengan kata, Kang jangan, Mas jangan. Itu hati kita langsung ingat, oh iya, ini sebab dari kita menjaga makanan kita atau kita memakan makanan yang halal. Hati kita menjadi lembek, mudah diingatkan dan mudah sadar atas hal yang tidak benar. Walam yakun lida'wati hijabun. Kalau kita memakan makanan yang halal, di sini Nabiullah Muhammad menyampaikan pada Sayyidina Ali, walam yakun lida'wati hijabun, doa kita tidak ada penghalangnya sama sekali, langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Semakin kita memakan makanan yang dilarang oleh Allah, semakin kita memakan makanan yang haram, semakin kita memakan makanan yang bukan milik kita, maka doa kita akan terhalang, dan doa kita tidak akan sampai kepada Allah. Oleh sebab itu perlu kita garis bawahi, Allah tidak pernah menolak doa kita. Yang ada kita yang membuat penghalang, yang ada kita membuat hijab dari doa kita sendiri, sehingga doa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satunya adalah kalau kita tidak bisa menjaga makanan kita, kita tidak bisa makan makanan yang halal, maka doa kita akan terhijab, terhalang, doa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad mengawali wasiatnya adalah dengan masalah makanan. Berarti kita harus hati-hati benar dengan makanan. Kita harus menjaga benar-benar dengan makanan. Entah makanan itu, entah minuman itu yang bukan milik kita, itu berarti belum jelas kehalalannya. Makanya kita sering ada makanan orang kita bilang, ini makanan siapa? Minta boleh, dimakan boleh, halal. Iya, kita makan karena sudah dihalalkan. Karena kita takut, kita akan hati-hati. Bahwa Nabi Muhammad sudah bilang sendiri pada Sayyidina Ali, hai Sayyidina Ali, jika engkau makan halal, makanan halal yang kau makan, maka agamamu akan menjadi bening, hatimu akan menjadi bening, hatimu akan menjadi lembek, doamu tidak akan pernah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doamu tidak akan ada hijabnya, doamu langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini kita mari belajar sedikit demi sedikit menjauhi barang yang tidak halal. Entah kita pernah melihat itu milik siapa, kita memakainya. Ada hal yang bukan makanan, entah itu minuman. Di waktu kita haus, ingin minum, ada air di gelas yang kita tidak tahu pemiliknya, lalu kita minum untuk menghilangkan haus kita, dan kita bisa beribadah dengan alasan dalil, nggak apa-apa, yang penting kita buat ibadah, nanti kan yang dapat pahalanya yang punya minuman. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Halalnya makanan, halalnya minuman adalah ada keridhaan dari sang pemilik makanan dan minuman tersebut. Mari kita bersama-sama menjaga makanan kita, minuman kita, agar kita bisa makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Kita lanjutkan. Ya Aliyu, he Ali, man utawi sapane wong akala iku mangan sapa man subuhati ing pira-pira perkara kang subhat, istabaha mongko dadi samar alaihi ing atase wong dinuhu apa agamane wong, wa adlama lan dadi peteng apa qalbuhu atine uwang. Kanjeng Nabi matur datang Sayyidina Ali, he Ali, man akala subuhat, ojo mangan barang subhat. Subhat itu sing ono apa sih? Subhat itu berdiri di tengah-tengah antara halal dan haram. Subhat ini ada di tengah-tengah. Makanya yang dinamakan subhat itu samar, tidak jelas. Ini masuk ke halal, ini masuk ke haram. Di tengah-tengah subhat itu. Makanya kita harus hati-hati dengan barang-barang yang subhat, yang tidak tahu kejelasannya. Kenapa kita harus hati-hati dengan makanan yang subhat? Nabiullah Muhammad SAW di sini menjelaskan, dinuhu istabaha alaihi dinuhu, maka menjadi samar agama kita. Agama kita menjadi tidak jelas seperti subhatnya makanan tersebut, tidak jelas halal haramnya, tidak jelas kebenarannya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, kita harus menjauhi makanan-makanan yang subhat itu. Setelah agama kita menjadi samar, tidak jelas, maka wa'adlama qalbuhu, maka menjadi gelap gulita hati kita. Kita menjadi mau ibadah malas, mau sholat tarawih malas, mau sholat jamaah malas, mau ngaji malas, mau zikir malas, mau sholawat malas, dan lain sebagainya berhubungan dengan ibadah malas. Karena apa? Karena kita memakan makanan yang subhat. Hadirin rahimakumullah, mari kita menjaga bersama-sama makanan yang subhat, yang tidak jelas kehalalannya, keharamannya. Diingat-ingat, subhat adalah di tengah-tengah antara halal dan haram. Kita lanjutkan.
Wa man akal harama mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa dha'ufa yakinuhu wa hajaballahu da'watahu. Setelah Nabi menganjurkan kita makan makanan yang halal, maka Nabi melarang kita makan makanan yang subhat. Nabi juga melarang dan sangat melarang kita makan makanan yang haram. Wa manan utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa wong al harama ing panganan sing haram. Nah, sudah jelas. Subhat dilarang Nabi, haram dilarang Nabi. Kenapa? Mata qalbuhu. Diingat-ingat, mata qalbuhu, maka hati kita akan mati. Tidak gelap lagi. Kalau kita makan makanan subhat tadi, hati kita menjadi gelap. Tapi kalau kita makan makanan barang haram, makan makanan haram, maka hati kita yang akan mati. Kalau hati kita ini sudah mati, nurullah ini sudah pergi dari hati kita. Kita mau melakukan ibadah apapun, kita mau diingatkan bahwa semua ini dari Allah, kita tidak akan mau menerimanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita makan makanan yang haram, mata qalbuhu wa khafa dinuhu, lan ampang agamane ora jelas, ka ono rasane, ka ono apa-apane. Ampang, menjadi hambar. Wa dha'ufa lan apes yakinuhu apa yakine wong, wa hajaba lan ngaling-alingi sapa Allahu Gusti Allah dakwatahu ing dungane wong, wa qalat lan kiti ibadatahu apa ibadahe wong. Sudah jelas. Tadi pertama kita menjelaskan tentang makanan yang halal. Dari makanan yang halal tersebut Allah memudahkan agama kita menjadi bening. Kita mau melaksanakan ibadah apapun, kita akan dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Wa qalbuhu waroko qalbuhu, dan dilembekkan hati kita, mudah diingatkan, merasa terasa lidakwati hijabun, dihilangkan hijabnya, doa kita langsung menuju Allah. Kalau kita makan makanan yang halal, dikala kita makan makanan yang subhat, maka istabaha alaihi dinuhu, maka jadi samar, tidak jelas agama kita, wa adlama qalbuhu, dan menjadi gelap hati kita. Tapi diingat lagi, kalau kita memakan makanan yang haram, bukan gelap lagi hati kita, bukan wa'adlama qalbuhu hati kita, tapi mata qalbuhu, mati hati kita, wa khafa dinuhu, dan menjadi hambar agama kita, wa dha'ufa yakinuhu, dan hilang keyakinan kita. Semakin hilang, apes menjadi apes, apapun yang akan kita lakukan menjadi tidak ada kejelasannya. Wa hajaba da'watuhu, dan doa kita akan terhalang. Doa kita terhalang oleh makanan haram tadi. Doa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dari apapun yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad kepada Sayyidina Ali tadi, mari kita bersama-sama menjaganya. Semoga kita digolongkan umatnya yang bisa menjaga apapun wasiat Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa kita harus menjaga wasiat Nabiullah Muhammad? Karena Nabiullah Muhammad kemarin berpesan kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, jagalah wasiatku. Jagalah wasiatku, hei Ali." Kenapa harus dijaga? Kalau kamu Ali menjaga wasiatku, istahamidan, hidupmu akan dipuji, hidupmu akan mulia. Wa mutasyahidan, dan matimu akan menjadi mati yang syahid. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman, dan besok kita akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang ahli fikih, orang yang mengerti, orang yang alim. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga wasiat-wasiat Nabi yang mana telah saya sampaikan tadi. Kita menjaga makanan kita makan makanan yang halal, kita menjauhi yang subhat, kita menjauhi yang haram, agar kita dijaga oleh Allah dan doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.